Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Statistika 2. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar probabilitas. Mungkin probabilitas ini tidak asing lagi bagi teman-teman semua, karena probabilitas atau peluang sangat erat di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mendapatkan nilai probabilitas, di sini kita harus mengetahui langkah-langkah atau konsep dasar probabilitas itu sendiri. Yang pertama, ada percobaan. Yang kedua, ada ruang sampel. Yang ketiga, ada peristiwa. Dan yang terakhir, nilai probabilitas. Nah, apa itu percobaan? Kemudian ruang sampel dan juga nilai peristiwa. Oke. Yang pertama, percobaan. Percobaan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan suatu peristiwa atau kejadian. Kemudian ruang sampel adalah seluruh kejadian yang mungkin diperoleh dalam suatu percobaan. Kemudian peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Oke, jadi misalkan saya memiliki, ini ada ruang sampel, maka peristiwa atau kejadiannya ada di dalamnya. Pasti ruang sampel biasanya dilambangkan dengan RS atau beberapa juga cukup menuliskan dengan S. Kemudian kejadian bisa dilambangkan dengan huruf abjad lainnya, misalkan A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian untuk probabilitas ini adalah harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Yang perlu diingat di sini untuk nilai probabilitas ini rentangnya dari 0 sampai dengan 1. Jadi nilai minimalnya 0, nilai maksimalnya adalah 1. Jika nanti teman-teman menghitung nilai peluang dan hasilnya negatif, maka proses dalam penghitungan tersebut harus diteliti lebih lanjut. Kemudian, ketika nilai probabilitas menunjukkan angka 0, maka di sini menunjukkan peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan ketika menunjukkan angka 1, maka peristiwa tersebut pasti terjadi. Ketika mendekati 0, artinya sangat tidak mungkin. Kalau nilainya 0,5, kejadian tersebut mungkin terjadi, mungkin tidak. Sedangkan ketika mendekati 1, ini sangat mungkin. Contohnya misalkan peluang hujan ini adalah menunjukkan angka 0,5, maka hari ini mungkin hujan, mungkin juga tidak. Kemudian untuk pendekatan probabilitas, di sini ada dua, yaitu pendekatan objektif dan juga pendekatan subjektif. Pendekatan objektif sendiri di sini dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas klasik dan juga frekuensi relatif. Nah, yang akan kita bahas pertama kali ini adalah probabilitas klasik. Untuk mendapatkan nilai probabilitas klasik di sini cukup sederhana. Kita harus menentukan terlebih dahulu ruang sampelnya, ini dilambangkan dengan S. Kemudian menentukan jumlah anggotanya, kemudian menentukan kejadian, dan yang terakhir adalah menentukan jumlah anggota dari kejadian tersebut, sehingga nilai probabilitasnya bisa diperoleh N A atau jumlah anggota A dibagi dengan jumlah anggota dari ruang sampel. Oke, contoh kasus sederhananya ketika saya melempar uang seimbang 2 kali. Kalau mata uang berarti kan di sini ada 2 kemungkinan, yaitu angka atau gambar. Yang ditanyakan, maka berapakah peluang munculnya angka sebanyak 2 kali? Nah, tadi untuk menghitung nilai peluang, teman-teman di sini harus menentukan dulu yang namanya percobaan, kemudian ruang sampel, peristiwa, dan juga probabilitas. Yang pertama, yang menjadi percobaan.
maka di sini pelemparan mata uang sebanyak 2 kali. Percobaan yang akan kita lakukan adalah melempar mata uang sebanyak 2 kali. Oke. Ruang sampelnya. Ruang sampelnya di sini karena 2 kali, maka kemungkinan yang muncul adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan juga gambar-gambar. Mungkin teman-teman di sini bisa membuat yang namanya pohon untuk menghimpun ruang sampel ini. Jadi di sini karena 2 kali, saya contohkan ketika saya melempar pertama, ini lemparan yang pertama, maka kemungkinan yang akan terjadi ini adalah gambar atau angka. Koin memiliki 2 sisi, kemungkinannya adalah gambar ketika saya melempar pertama, atau kemungkinan yang kedua adalah angka. Nah, kemudian saya lempar kembali, maka di sini juga akan muncul 2 kemungkinan di masing-masing hasil lemparan yang pertama. Ini juga bisa muncul gambar, bisa muncul angka, yang kedua juga bisa muncul gambar dan juga angka. Nah, ini adalah ruang sampelnya. Ada gambar-gambar, kemudian gambar angka, angka gambar, dan yang terakhir adalah angka-angka. Oke. Nah, di sini jumlah anggotanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian peristiwa yang diminta adalah peluang munculnya angka 2 kali. Kemunculan angka 2 kali. Nah, di sini berapakah nilai N-nya? Ternyata di sini ada 1 angka-angka. Maka hanya ini. Kemunculan angka sebanyak 2 kali. Maka nilai probabilitasnya ini tidak lain jumlah anggota kejadian, berarti 1, dan juga dibagi dengan jumlah ruang sampelnya, yaitu 4. Maka diperoleh nilai peluang untuk munculnya angka 2 kali adalah 1/4. Oke. Kemudian saya beri contoh untuk kasus yang kedua. Berapakah peluang mendapatkan 1 as dari 1 set kartu remi? Maka di sini ruang sampelnya jelas, isi 1 set kartu remi. Teman-teman mungkin di sini sudah familiar dengan kartu remi. Isinya ini ada 52, kemudian kejadiannya adalah mendapat kartu as. Maka di sini kartu as di dalam 1 set kartu remi ada 4. Maka peluangnya adalah tinggal 4 dibagi dengan total isi kartu remi, tidak lain adalah 52. 4/52. Oke. Kemudian untuk probabilitas berikutnya ada probabilitas frekuensi relatif. Cluenya di sini untuk frekuensi relatif berarti kejadian tersebut diulang dengan kondisi yang sama. Untuk rumusnya masih sama, jumlah kejadian A dibagi dengan jumlah kejadian ruang sampel. Oke, sebagai contoh, sebuah pesawat jet ini melakukan penerbangan sebanyak 468 kali dari 600 jet dari San Francisco menuju Phoenix. Ini tiba tepat waktu. Maka di sini berapakah peluangnya? Maka karena ini dari 468 kali penerbangan dari 600 total penerbangan 600, ini yang tepat hanya 468. Maka kita bisa mendapatkan peluang tepat waktunya cukup dengan 468 dibagi 600. Oke. Nah,
Hal ini bisa digunakan untuk melakukan estimasi probabilitas tiba waktu, tepat waktu di waktu yang sekarang. Jadi misalkan ini juga bisa diterapkan oleh teman-teman ketika kemarin di statistika 1 tidak pernah hadir sebanyak 4 kali dari ini tidak hadir 4 kali dari 14 pertemuan, maka di sini juga bisa menggunakan probabilitas relatif, frekuensi relatif. Jadi kejadian yang diminta dibagi dengan total kejadian. Oke, saya lanjutkan dengan probabilitas subjektif. Berbeda dengan probabilitas sebelumnya, probabilitas objektif. Nah, untuk probabilitas subjektif ini probabilitas di mana nilai peluangnya, nilai suatu probabilitasnya ini tergantung oleh tiap-tiap individu. Nah, tetapi yang di sini yang perlu saya tekankan kembali, nilai probabilitasnya ini rentangnya selalu dari angka 0 sampai dengan 1, tidak boleh negatif. Oke. Contoh misalkan penentuan probabilitas kejadian suatu kesebelasan akan menjadi juara pada Liga Indonesia. Oke, mungkin ini bagi yang pecinta bola, ketika saya menanyakan berapakah peluang tim andalan Anda untuk lolos dalam babak final. Nah, di sini mungkin satu individu dengan individu yang lainnya akan menjawab dengan nilai yang berbeda-beda. Contoh lainnya misalkan ketika kita memberikan kasus berapa sih peluang ketika seseorang tidak mengenakan masker sama sekali di lapangan untuk terkena virus corona. Ini mungkin individu yang satu dengan individu yang lain juga akan memberikan nilai yang berbeda-beda. Nah, ini sering disebut sebagai probabilitas subjektif. Nah, oke, itu demikian sekilas dari materi kita di awal. Jadi intinya ketika teman-teman nanti menghitung probabilitas, yang harus dipegang adalah nilai probabilitas itu rentangnya dari 0 sampai dengan 1. Kemudian ada dua probabilitas objektif dan juga subjektif, tetapi di sini kita fokus ke yang objektif karena di sini kalau subjektif berarti masing-masing individu hasilnya berbeda-beda. Nah, untuk latihan silakan nanti teman-teman bisa mengerjakan dan ini nanti bisa dilampirkan di e-learning kita. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.